sama kayak Pak Abdul, minta tolong juga Pak Abdullah untuk sebagai moderator menemani kawan-kawannya untuk presentasi tema yang ketiga ya. Ya, Nah, siapa tuh yang ketiga? ya. Kita buka Bu- dulu, Prof. Ya, kalah silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Waalaikumsalam rekan-rekan? warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Waalaikumsalam rekan-rekan hebat warahmatullahi semua? Dan apa kabar Prof. Mahdum Muhammad Adnan, dosen luar biasa wabarakatuh. kita hari ini yang telah hadir dalam kegiatan perkuliahan kita. Untuk hari ini seperti biasa kita akan mengadakan diskusi yang tidak terlalu panjang ya Prof, karena sudah Ya, weekend. Kita akan bersama dengan kelompok tiga yang akan kelompok tiga itu Diva ya. Kak Risma sama Bu Novi. Ya, baik. Yang hari ini akan disampaikan oleh fresh graduate kita, Ibu Nur Karisma, yang sudah siap-siap dengan PPT-nya. Baik, silakan Ibu Nur Karisma. Saya co-host dulu ya, biar mudah ya. ya. Nampaknya mudah semua nih yang tiga nih. Ya, ini banyak fresh graduate, Prof. Saya Ya, yang paling tua di sini, Prof. Iva. Oh, oke, silakan. Gak ada yang lebih tua, Pak. Sudah, Pak. Ya, belum terlihat. Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah terlihat. Silakan Ibu. Kali ini yang presentasi fresh graduate-nya Diva, Pak. Oh iya, baik, silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kurikulum 2013, yaitu tentang pengembangan, implementasi, dan penilaian dalam kurikulum 2013. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Diva Ernest Septiani, Ibu Novi Ferlintasari, dan Nur Karisma. Di Indonesia, penyesuaian kurikulum adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu perubahan penting dalam sistem pendidikan nasional adalah pergeseran dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menuju kurikulum 2013. Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun ajaran 2013-2014 sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kurikulum 2013 tidak berjalan lancar. Banyak tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan sarana, ketidaksiapan tenaga pendidik dalam mengadopsi metode pengajaran yang baru, hingga belum adanya kesamaan pemahaman terhadap filosofi dan arah pengembangan kurikulum itu sendiri. Dengan memperhatikan betapa pentingnya peran kurikulum 2013 dalam sistem pendidikan di Indonesia, maka sangat tepat untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai bagaimana proses pengembangan, pelaksanaan, dan implementasi dalam kurikulum 2013 ini. Next. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana proses pengembangan kurikulum 2013, bagaimana implementasi kurikulum 2013, serta bagaimana sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Berdasarkan Kemendikbud 2013, kurikulum 2013 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini dikembangkan dengan pendekatan ilmiah yang mencakup kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Menurut Mulyasa, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tantangan abad ke-21 dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan global, termasuk penguasaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan karakter yang kuat.
Dengan demikian, kurikulum 2013 bukan hanya sekedar perangkat administratif pembelajaran, melainkan juga merupakan upaya strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang kompeten secara utuh. Dalam kurikulum 2013 terdapat 4 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan falsafah pendidikan nasional. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan kompeten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Yang ketiga yaitu landasan teoristis. Secara teoristis, kurikulum 2013 didasarkan pada pendekatan pendidikan berbasis kompetensi dan pendidikan berbasis standar. Dan yang keempat yaitu landasan psikologis. Kurikulum 2013 juga mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik dengan menekankan pada yang pertama, konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa siswa belajar dengan cara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pendidikan holistik. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan aspek afektif, psikomotorik, dan spiritual. Pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada berbagai teori kurikulum yang menekankan keterpaduan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Teori-teori utama yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 antara lain, yang pertama yaitu teori rekonstruksionisme sosial. Teori ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya dapat membentuk peserta didik sebagai agen perubahan sosial. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan pembelajaran konstruktivis yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Kurikulum 2013 disesuaikan dengan proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, teori humanistik. Kurikulum 2013 juga merujuk pada pendekatan humanis yang menekankan signifikansi pendidikan sebagai alat pengembangan potensi manusia secara komprehensif, baik dari segi intelektual, emosional, maupun spiritual. Dan yang kelima yaitu teori kompetensi. Kurikulum 2013 berlandaskan pada pengembangan kompetensi, khususnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita masuk pada pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari upaya reformasi pendidikan nasional untuk menjawab tantangan global dan memperbaiki kualitas pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun ajaran 2013-2014 dan mengalami beberapa revisi dalam perjalanannya. Dalam konteks kurikulum 2013, pengembangan kurikulum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek substansi dan pendekatan pembelajaran. Pengembangan kurikulum setidaknya mencakup beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, formulasi tujuan, seleksi isi, organisasi isi, seleksi strategi pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum 2013 disusun mengikuti prinsip-prinsip ini dengan tujuan menciptakan lulusan yang kompeten dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan global dan kebutuhan abad 21. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, desain, uji coba, hingga evaluasi untuk memastikan kurikulum tersebut efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Proses pengembangan kurikulum yang pertama yaitu perencanaan pengembangan kurikulum 2013. Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan pendidikan dan tujuan nasional yang lebih luas. Perencanaan ini dilandasi oleh landasan filosofis,
psikologis, sosiologis, serta sains dan teknologi yang terus berkembang. Yang kedua yaitu penyusunan struktur dan konten kurikulum. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah menyusun struktur dan konten kurikulum yang terperinci. Kurikulum 2013 dirancang dengan struktur yang lebih fleksibel dan terbuka, memungkinkan guru untuk mengaitkan materi ajar antara mata pelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, setelah desain kurikulum selesai, tahap berikutnya adalah uji coba. Proses uji coba dilakukan di beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda untuk mengidentifikasi tantangan implementasi dan mencari solusi yang tepat. Uji coba tersebut menghasilkan beberapa temuan penting yang kemudian mempengaruhi revisi. Misalnya, dalam kurikulum yang pertama kali diterapkan pada tahun 2013, terdapat kritik terhadap jumlah materi yang terlalu padat, terutama dalam hal pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Revisi dilakukan pada tahun 2017 dengan mengurangi jumlah materi dan menyederhanakan indikator penilaian agar lebih fokus pada pencapaian kompetensi peserta didik secara utuh. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum 2013. Implementasi K13 dilakukan dengan mendukung peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Implementasi K13 juga membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua dalam mendukung keberhasilan kurikulum ini. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Proses evaluasi kurikulum K13 bersifat berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan pendidikan tercapai, apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan efektif, dan apakah penilaian sudah mencakup seluruh aspek perkembangan peserta didik. Hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan kurikulum dengan melakukan penyesuaian pada beberapa bagian yang dirasa kurang efektif. Menurut penelitian Budiani pada tahun 2017, implementasi kurikulum 2013 dimulai dengan adanya pemenuhan standar nasional pendidikan. Adapun implementasinya yaitu mencakup kesiapan implementasi, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, hasil implementasi dan tingkat keberhasilan implementasi. Tema kurikulum 2013 adalah menciptakan individu Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam pelaksanaan kurikulum, guru diharuskan untuk yang pertama, merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Implementasi kurikulum 2013 adalah realisasi kurikulum dalam proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi, serta karakter peserta didik. Hal itu menuntut peran aktif guru dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai aktivitas sesuai dengan rencana yang telah disusun. Untuk tujuan tersebut, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis pembelajaran, kondisi internal dan eksternal peserta didik, serta cara untuk melakukan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran. Sedikitnya terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar, serta pengembangan kebijakan sekolah. Dan yang ketiga yaitu memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 yang berfokus pada kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut antara lain adalah pendekatan pembelajaran kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, belajar tuntas, dan pembelajaran konstruktivisme. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran pembentukan kompetensi dan karakter. Pembelajaran untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 mencakup semua proses belajar, pembangunan kompetensi, dan karakter peserta didik yang telah direncanakan. Untuk tujuan itu, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, serta waktu yang diperlukan harus ditentukan sesuai dengan kepentingan pembelajaran, sehingga peserta didik diharapkan mendapatkan kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal. Dan yang kelima yaitu menetapkan kriteria keberhasilan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik dapat diamati dari aspek proses dan hasil. Dari aspek proses, pengembangan kompetensi dan karakter dinyatakan berhasil dan berkualitas
jika seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar peserta didik berpartisipasi secara aktif, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam kegiatan pembelajaran, serta menunjukkan semangat belajar yang tinggi, motivasi yang besar, dan rasa percaya diri. Sementara itu, dari segi hasil, proses pengembangan kompetensi dan karakter dianggap berhasil jika terdapat perubahan perilaku yang positif baik pada seluruh peserta didik atau setidaknya sebagian besar dari mereka. Next. Selanjutnya tentang penilaian kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, penilaian tidak hanya sekedar mengukur aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang mencerminkan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Penilaian dalam kurikulum 2013 harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu sahih atau valid. Penilaian harus mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari peserta didik tanpa adanya faktor yang mengganggu. Selanjutnya, objektif. Penilaian dilakukan tanpa adanya pengaruh subjektivitas atau kepentingan pribadi dari pihak yang melakukan penilaian. Yang ketiga, adil. Penilaian harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak, tidak merugikan peserta didik tertentu. Keempat, terpadu. Penilaian harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran dan bukan hanya sebagai kegiatan yang terpisah. Yang kelima, terbuka. Prosedur dan kriteria penilaian harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian harus mencakup seluruh aspek kompetensi dan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara terstruktur dan terencana. Yang kedelapan, akuntabel. Penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Dan yang terakhir yaitu edukatif. Penilaian harus bersifat mendidik dan mendorong peserta didik untuk berkembang lebih baik. Dalam kurikulum 2013, penilaian dibagi menjadi 3 jenis utama yang mengukur 3 ranah kompetensi peserta didik. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap mengukur aspek perilaku spiritual dan sosial peserta didik. Yang kedua, penilaian pengetahuan, mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan, berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik. Penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan berbagai teknik untuk mengukur berbagai aspek kompetensi peserta didik. Teknik-teknik penilaian yang digunakan antara lain, yang pertama tes tulis, menggunakan soal pilihan ganda, isian, dan uraian untuk menilai pengetahuan. Yang kedua, tes lisan, digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara dan pemahaman secara lisan. Yang ketiga, observasi, digunakan untuk menilai sikap dan perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang keempat, penugasan. Peserta didik diberikan tugas untuk mengukur penguasaan mereka terhadap materi atau keterampilan. Dan yang terakhir, proyek dan portofolio. Digunakan untuk mengukur keterampilan dan hasil karya peserta didik selama periode tertentu. Hasil penilaian disampaikan kepada peserta didik dan orang tua dalam bentuk laporan hasil belajar atau rapor. Laporan ini berisi nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk sikap umumnya disajikan dalam bentuk narasi, sedangkan untuk pengetahuan dan keterampilan disajikan dalam bentuk angka atau nilai. Kurikulum 2013 adalah upaya strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara menyeluruh. Pengembangan kurikulum ini didasarkan pada tantangan global, kebutuhan kompetensi abad 21, serta nilai-nilai karakter suatu bangsa. Dalam pelaksanaannya, K13 menitik beratkan pada pembelajaran tematik integratif, pendekatan ilmiah, dan penilaian autentik yang komprehensif. Walaupun telah membawa banyak perubahan positif, pelaksanaan kurikulum 2013 masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti minimnya pelatihan bagi guru, keterbatasan fasilitas dan sarana, serta perbedaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan pendidikan. Penilaian terhadap kurikulum ini juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan dan sistem penilaian agar benar-benar dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan nasional secara optimal.
Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok 3 mengenai kurikulum 2013. Kami kembalikan ke Pak Abdullah. Pada Pak Abdullah, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Diva. Mungkin kita kasih jempol ya untuk kelompok 3, Nur Karisma, Diva, dan Novi ya. Nah, ini luar biasa, eh, Prof dan teman-teman. Kalau kita lihat bahwa kita ketahui setiap eh, kurikulum itu terbaik di masanya gitu. Namun di kurikulum K13 ini saya sudah jadi guru ya, jadi sudah merasakan bagaimana dampak kurikulum K13 ini. Nah, tadi kita semua tertarik dengan apa yang disampaikan Diva bahwa dan itu benar sekali Diva bahwa kurikulum K13 ini terlalu padat dari segi materi. Ya, terlalu padat dari segi materi sehingga kita lihat kalau di SD itu ada tematik gitu, di mana guru selalu kewalahan ini mau diarahkan kemana siswa. Nah, itu merupakan menurut saya salah satu kelemahan dari K13. Kemudian di K13, seperti saya di tingkat SMP itu di bahasa Inggris selalu diulang lagi. Misalnya ketika teks deskriptif sudah ada di semester 1, kemudian nanti di kelas 8-nya ada lagi gitu. Di kelas 7 semester 2 ada deskriptif teks, nanti di kelas 8-nya ada lagi. Nah, itu selalu berulang-ulang gitu. Ini menurut saya sehingga padat gitu. Kemudian tadi kalau kita lihat presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 juga menggarisbawahi bahwa K13 juga merupakan kurikulum yang kurang independen gitu. Di mana buku berasal dari pemerintah berbeda dengan sekarang ya kurikulum Merdeka. eh, kita lebih bebas, tapi di K13 kita ada buku siswa dan buku guru dan itu memang sepertinya buku wajib yang harus kita miliki. Nah, terkait dengan fenomena sudut kelebihan dan kelemahan dari K13, saya minta pendapat dari beberapa teman untuk menyoroti beberapa hal yang telah disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Baik, kita mulai dari Pak John ya yang sudah siap-siap di ujung sana. Ya, silakan Pak John. Mungkin ada tanggapan Pak John terhadap hasil eh, pemaparan dari kelompok 3. Ya, kita persilakan. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Pak Abdullah ini memang terbaik ya, to the point aja langsung. Oke, menarik ya pembahasannya 2000 kurikulum 2013. Mungkin pengalaman ini saya ceritakan sedikit. Kalau kita di SMK Bapak Ibu dari KTSP kemudian kurikulum 2013 sampai sekarang di kurikulum Merdeka untuk materi dari pembelajaran sendiri di kejuruan itu nggak ada yang berubah materinya Bapak Ibu ya nggak ada yang berubah. Tapi untuk mata pelajarannya yang sekarang itu di kurikulum Merdeka, jadi seperti saya lah di elektronika, itu mata pelajaran di elektronika itu yang dahulunya 8, itu tinggal satu Bapak Ibu, namanya mata pelajaran kejuruan. Jadi semua guru itu materinya dicampur di situ. Nah, permasalahannya siapa nanti yang akan mengirimkan nilai di e-rapor? Nah, itu permasalahannya. Jadi kita sebagai guru itu kolaborasi. Kita ada 8 orang guru itu kolaborasi. Itu nanti kita kumpulkan masing-masing. Jadi memang praktis, iya praktis, tapi punya kelemahan tersendiri. Khusus juga di kurikulum 2013 seperti yang sudah dibahas kelompok eh, kelompok 4 tadi ya, kelompok 3. 3. Jujur memang komplit sekali, terlalu banyak sekali materi yang ada di sana. Tapi kita sebagai guru sebenarnya sudah sangat-sangat dibantu dengan fleksibilitasnya. Jadi seperti rapor, saya ingat betul kurikulum 2013 merupakan kurikulum awal munculnya itu kita buat yang kita gunakan yang namanya e-rapor. Jadi guru tidak lagi menulis rapor gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu kalau di sekolah harus menuliskan sikap pengetahuan kemudian keterampilan. Nah, itu nggak tahulah gimana rapor anak Bapak Ibu sekarang. Nah, jadi mungkin itu ada sedikit keuntungannya. Tapi itu juga kalau jujur di SMK Bapak Ibu karena sudah berganti-berganti kurikulum, ini nggak ada yang terlalu apalah isi dalamnya. Materinya tidak ada yang terlalu berubah, masih sama saja, cuman penamaan aja yang berbeda. Eh,
Bahkan yang sampai sekarang yang deep learning pun arahnya pun masih agak sama lah. Mungkin karena ganti pimpinan, ganti menteri, ganti kebijakan gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya bisa sharing, saya ingin dengar pengalaman seperti yang dibilang Pak Abdullah tadi, karena saya nggak tahu nih secara pastinya yang di SD, kemudian yang di SMP atau yang di SMA itu impactnya bagaimana gitu. Karena kalau yang dari SMK, jujur itu nggak ada perubahan yang signifikan. Kita sama aja sih dari kurikulum KTSP sampai sekarang materinya nggak ada yang berubah Bapak Ibu. Itu bisa saya pastikan. Masih sama isi dalamnya. Cuman mata pelajarannya yang diganti. Itu mungkin Pak dari saya kembalikan ke Pak Abdullah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Saya kasih 2 jempol ya buat Pak John. Baik, nah eh, kalau K13 ini sebetulnya memang sangat menarik ya. Kalau saya mohon maaf gitu selalu melihat kelemahan dulu gitu. Nah, yang paling saya terasa itu adalah eh, RPP 1 lembar. RPP 1 lembar itu saya masih ingat. Padahal kunci kita itu di lesson plan itu. Kalau RPP kita kurang terarah gitu menurut saya kurang bagus juga. Walaupun sebetulnya tujuan pemerintah adalah agar administrasi kita makin kecil gitu. Tetapi dengan RPP 1 lembar itu malah bikin puyeng. Nah, itu saya masih ingat gitu. Nah, mungkin silakan disoroti teman-teman semua. Bu Noverianti sudah siap di bangku cerah sana ya Bu. Ya, silakan Ibu pendapatnya terkait K13. Oke. Hmm. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah menanggapi hal yang dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi itu tentang kurikulum 2013. Eh, Betul kata Pak John tadi sebetulnya antara 2013 dengan kurikulum yang sekarang itu materi-materinya masih tetap sama. Cuman perbedaannya adalah sudah kalau sekarang sudah berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka, sedangkan pada K13 itu masih seperti dulu tidak ada diferensiasinya, masih sama aja semuanya. Belum terlihat sekali diferensiasinya sih sebetulnya, tetapi ada juga diferensiasinya beberapa hal. Kemudian penilaiannya juga lumayan lah ya, lumayan agak lama penilaiannya karena di situ memang terdata sekali itu ada penilaiannya sikap, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Tapi mohon maaf di sekolah kami belum menggunakan e-rapor sampai kemarin itu belum menggunakan e-rapor lagi Bapak Ibu di sekolah saya yang lama itu sampai yang sekolah yang sekarang juga enggak. Cuman masih sudah menggunakan teknologi yaitu diketik dalam sebuah aplikasi, eh, tidak menggunakan menulis tangan lagi begitu loh. Kemudian yang menanggapi hal yang disampaikan sama Pak Abdullah tadi tentang RPP yang 1 lembar. RPP yang 1 lembar itu kalau nggak salah saya nanti mohon dikonfirmasi lagi ya. Mohon maaf karena ini mungkin eh, karena faktor umur juga. Kalau nggak salah saya itu RPP 1 lembar itu pada saat kita COVID ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau pada saat sebelum itu masih yang banyak begitu loh Bapak Ibu. Masih ada lengkap, ada kegiatan intinya, ada LKPD-nya, ada rubrik penilaiannya. Tetapi kalau nggak salah saya memang ya, yang 1 lembar itu memang bingung kita Pak Abdullah sebetulnya. Karena tetapi itu dilaksanakannya pada saat COVID itu. Kalau nggak silap Karena itu Bu Nove, kalau nggak silap itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 kalau nggak silap sih. iya, heeh. Jadi kan di situ umpamanya nih, kalau nggak salah saya pada saat itu bikin RPP yang banyak kan peserta didik diarahkan untuk membuka video dengan link ini karena kita kan COVID jadi belajar di rumah jadi anak murid itu diarahkan saja untuk menonton video yang sudah kalau ada rekan guru yang membuat video maka dibikinlah videonya tetapi kalau seandainya tidak membuat video kita boleh melihatnya di channel YouTube apa gitu loh kalau nggak salah seperti itu kemarin itu yang itu namanya sudah di COVID itu loh Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah saya, mohon dikonfirmasi selanjutnya sama teman yang lain. Itu sepertinya Bu Indah sudah tidak Seperti sabar itu untuk belum. menanggapinya. Oke, Sepertinya terima sebelum kasih. sepertinya sebelum COVID lah Bu Nove. Ah ya,
menunggu Heeh. Mohon. Sip. Nanti nanti kita Ya, diskusi lagi. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bu Nove. Ya, saya sengaja aja kasih bola panas biar teman-teman raise hand. Ya, silakan Bu Indah, sudah siap-siap dengan pendapatnya. Mungkin bisa sharing dan berbagi tentang em, sekolahnya juga yang sudah elit ya, biar bisa nanti kami sekolah kami ikut gitu. Ya, silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Abdullah. Aduh, sekolahnya elit. Padahal sekolahnya di kampung ini Pak Abdullah ya. Elit di antara yang tidak-tidak gitu ya, yang tidak ada di sana. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Prof. Izin. Eh, Sebenarnya saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok tiga tadi ya. Hampir semuanya itu benar secara yang karena ini telah berlalu, jadi mudah sekali untuk membahasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan materi yang padat gitu ya. Ada satu hal yang mungkin tidak dibarengi di sini, yaitu eh, guru itu tidak memiliki ketika kita melaksanakan K13 itu tidak seluruh guru itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan walaupun program-program yang telah diberikan oleh pemerintah itu sangat mensupport. Bahkan yang terakhir itu ada IHT yang wajib dilaksanakan per sekolah gitu kan. Tapi sayangnya itu tidak menyentuh semua sekolah gitu atau di sekolah itu hanya ada tiga guru yang pergi pelatihan ini mendapatkan pelatihan ini membawanya lagi ke sekolah itu tidak sama seperti yang disampaikan oleh instrukturnya gitu ya, Betul. apalagi di lapangan adalah yang kendalanya orang bahasa ya Bapak Ibu, yang sering dicontohkan itu sains dengan lima Ya, m itu ya. sains. Secara fisika, secara kimia, biologi, matematika itu sains gitu. Tapi ketika orang bahasa, saya pernah ikut pelatihannya di 2013, yang melatih juga bingung. 5M-nya di mana? Mengamatinya apa? Akhirnya kami diminta berpikir sendiri. Nah, dengan kemampuan berpikir sendiri ini bawa lagi ke sekolah. Nah, itu yang menjadikan sesat berjamaah di sekolah gitu ya. Karena bukan hasil istilahnya tuh pelatihan itu untuk K13 untuk bahasa itu nggak ada yang benar-benar untuk bahasanya. Saya belum pernah dapat. Entah Bapak Ibu pernah dapat yang untuk bahasa ya. Tapi kalau untuk fisika, matematika itu memang klop itu 5M-nya. Hmm. Sehingga diperintahkan 5M di K13, tapi dia hanya menitik beratkan untuk sains saja. Kita-kita yang bahasa ini jadi bingung ya. Apa yang harus kita lakukan di K13 sehingga meramulah sendiri gitu ya dengan buku guru dan buku siswa. Nah, ini yang membuatnya pembelajaran itu eh, tidak, menurut saya, tidak begitu bermakna jadinya, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita itu memaksakan 5M tadi yang kita tidak ketahui 5M-nya itu apa. Ya, yang mana mengamati di bahasa, pokoknya harus 5M, paksain gitu 5M-nya di bahasa. Atau di IPS dipaksain gitu 5M-nya di IPS gitu kan. Nah, itu yang menjadikan mungkin di sinilah kita hilang arahnya pembelajaran itu. Anak-anak mungkin kurang pintarnya karena gurunya kurang pintar dalam menyampaikan pembelajarannya. Yang kita tahu kan di K13 itu guru menjembatani, ya kan? Nah, kita menjembatani tapi eh, mencoba membuang paradigma lama, guru itu tidak lagi mengajar, tidak lagi menerangkan gitu. Nah, itu yang kita esensinya nggak dapat ketika K13 gitu. Karena terlalu di harus ikutin model ini, harus ikutin itu gitu kan, harus ini. Saya merasa itu yang mungkin yang tidak merdeka dan dimerdekakan di kurikulum Merdeka yang Benar. baru ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan LKPD yang disampaikan oleh Bu Nove, saya ingat juga di 2019 itu saya sudah sama teman-teman sudah membuat RPP satu lembar. RPP-nya memang satu lembar Bapak Ibu, tapi LKPD-nya itu berlembar-lembar. LK, RPP-nya satu lembar, LKPD-nya itu sampai 15 untuk satu kali pertemuan. Bahkan kami merasa untuk RPP satu lembar ini lebih merepotkan daripada RPP yang dengan 11 atau 13 item di dalamnya. Karena yang tiga lembar ini kan cuma tiga komponennya. Ya kan, ada penilaian itu. Kemudian ada yang di atasnya ada tiga, kalau saya tidak salah ya. Nah, memang yang ini memang pendek kayak, tapi kawan-kawannya ini banyak. LKPD-nya banyak ya. Sehingga lebih repot membuat RPP satu lembar dibandingkan dengan RPP yang 13 item sebelumnya gitu. Itu aja Pak Abdullah ya Ya, yang ingin terima saya kasih. Sehingga saya akhirnya memang bagi. yang dibuat memang satu lembar akhirnya ya Bu ya, memang top satu lembar akhirnya. Dan memang kalau satu lembar kawannya banyak Pak Abdullah. Baik,
Terima kasih Bu Indah. Kita ketahui semua bahwa ada 5M tadi, di mana di K13 kita menggunakan pendekatan ilmiah. Tapi bingung untuk bahasa Inggris gimana. Sehingga kita masih ingat Bu Indah ya waktu kita pelatihan, bahwa listening itu dianggap mengamati gitu. Iya, iya. Nah, biasanya kita kan observe the picture ya, tapi listening tuh dianggap mengamati oleh orang karena mereka orang sains gitu, bukan orang bahasa gitu. Sehingga Karena kita, mereka bingung yang mengamati di bahasa itu apa sebenarnya ya gitu betul. kan. Nah, itu dia. Jadi dipaksakan. Ini harus ini termasuk mengamati. Oh, ini termasuk mengasosiasi. Pokoknya saya merasa itu sedikit terpaksa di kurikulum itu, Pak. Iya, betul. Saya juga ikut merasakan karena waktu jadi guru ini sudah menerapkan K13 ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Yuni Safitri yang sudah open mic, yang sudah siap-siap dari SMP Negeri 7 Pekanbaru. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih pada Pak Abdullah. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit juga, Pak. Ini kalau saya lihat kelebihan dari K13, yang mana sebenarnya K13 ini bagus dari sebelumnya. Karena di K13 inilah yang mulai dengan 5M tuh. Sebenarnya kita sebagai guru memandu tuh, Pak. Seperti kita kan, oh di situ mulai kita menampilkan video atau skema terserah lah kan. Jadi di situ kita mengapakan anak apa dari yang kita tampilkan. Di situ sudah menimbulkan bagaimana anak untuk berpikir dan menanya apa sebenarnya itu. Kemudian di ke-13 ini yang kami rasakan itu 2017 tuh kami udah menggunakan e-rapor. Memang awal-awalnya e-rapor ini bagi guru agak susah, Pak. Tapi sebenarnya lebih menguntungkan bagi guru. Apa gitu? Biasanya selama ini kita membuat lapor menulis sampai malam, apalagi biasanya kan kayak gitu kan. Tapi dengan ada e-lapor, kita uh, tak ada lagi menulis hanya memasukkan nilai itu aja, Pak. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang, sekolah kami sudah menggunakan e-lapor. Memang banyak keuntungan e-lapor ini dibanding dengan kayak kata Bu Indah tadi kan pakai komputer aja kan ada tadi kan. Tapi sebenarnya lebih enak e-lapor karena kita hanya memasukkan nilai nanti secara otomatis ke dalam wali kelas masing-masing itu udah masuk dah. Dan poin-poinnya itu ada juga deskripsinya pun tidak perlu kita membuatnya lagi. Nah, kemudian di materi memang lebih banyak, tapi kalau di segi SD saya lihat itu sudah mulai dikurangkan seperti tematik. Kalau SD biasanya kan ada pelajaran uh, apa bermacam-macam, tapi disatukan menjadi namanya tematik. Itu kan jadi agak dipersingkat lah. Sama juga apa juga di SMP juga ada saya waktu itu yang mana IPS sebelum kurikulum ke-13 ini bukan IPS, tapi ada 3 mata pelajaran tuh, sejarah, ekonomi, dengan geografi. Tapi dengan kita ke-13 ini digabungnya menjadi satu mata pelajaran IPS. Memang materinya kalau di segi apa, oh seperti sejarah, saya kan ngajar sejarah tuh Pak, Eh, materinya tuh diperkecil. Karena di IPS itu sudah dimasukkan lagi geografinya dengan ekonominya. Memang awalnya kami bagi guru IPS agak apa juga keberat apa kan, yang mana biasa guru sejarah ini keberatan belajar budaya geografi. Jadi tim salah. Jadi iya mulai-mulai belajar tapi di situ apanya kelebihannya memang materinya banyak tapi gimana tuh dijadikannya satu. Dan kelemahannya saya lihat situ kalau K13 ini mempunyai beban administrasinya tuh untuk gurunya terlalu banyak, kata saya tuntutannya, RPP-nya apa ya. Dan yang seperti RPP tadi 1 lembar tadi, itu rasa saya memang waktu masa COVID tuh. Kita masa COVID di sini, disitulah muncul adanya RPP 1 lembar. Sebenarnya sama aja. Dia kena 1 lembar karena kita dijabarkan hanya 1 lembar. Biasanya kan kita
poin-poinnya dijabarkan kan kalau kalau ketik yang satu lembar enggak. Kemudian dan juga seperti Bu Indah tadi apa adanya pelatihan, kelemahannya karena pelatihannya itu memang tidak merata, hanya beberapa orang dan nanti mengimplementasikan dari guru yang dapat latihan kadang tak sesuai, kadang tak ada juga pulang dia dari pelatihan tak ada mendapatkan ke guru-guru. Itu apanya? Jadi itu yang saya apakan dari ke-13. Memang kalau yang ke nanti kurikulum yang kita eh, kurikulum merdeka itu di situ kita ada nampak merdeka kita bagaimana cara melakukan itu sendiri. Demikian Pak Abdullah. Terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya. Memang karena memang ada penguatan proses ya sebetulnya dalam K13 dengan konsep 5M itu. Sebetulnya menarik memang K13 ini ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana nanti siswa kita tuh bisa berpikir kritis ya. Itu sebetulnya tujuannya. Baik, Bu Lila sudah siap-siap dengan raise hand-nya. Ya, silakan Bu Lila mungkin ada komentar. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Kebetulan karena Bu Yuni tadi sudah menyinggung tentang pelajaran IPS dengan penggabungan beberapa bidang ilmu Dari gitu ya. Ada geografi, sejarah, kemudian ada sosiologi juga Bu, ada 4 iya. sebenarnya. Kemudian geografi. Sebenarnya menurut teman-teman ini efektif nggak sih sebenarnya? Karena misalnya saya juga merasa kewalahan gitu ya sebagai jurusan di S1-nya tuh pendidikan ekonomi gitu dan saya juga lebih suka pelajaran yang berhitung daripada yang deskripsi gitu. Begitu di pelajaran sejarah saya merasa kewalahan gitu Bu, mengingat peristiwa gitu ya, ingat tanggalnya, lupa pula tokohnya gitu. Siapa sih tokohnya? Kadang ingat tokohnya, tanggalnya pula yang lupa gitu. Jadi saya memang tidak begitu suka dengan pelajaran sejarah gitu. Tapi kalau pelajaran yang lain nggak masalah, cuman itu aja. Dan itu pun terlihat jelas nilai anak kalau ketika ujian-ujian apa ya ujian akhir gitu yang soalnya berasal dari MKKS gitu. Memang nilai yang temanya sejarah itu memang rendah gitu. Saya juga harus mengandalkan kunci jawaban gitu ya kalau untuk sejarah gitu. Jadi sebenarnya efektif nggak sih Bapak Ibu itu digabungkan gitu atau kembali lagi ke kurikulum KBK yang memang dipisah-pisah. Ada guru sejarah, ada guru ekonomi gitu, ada guru geografi gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, luar biasa. Ibu tenang saja karena Bu Marlinda, pengawas kita yang sudah kaya dengan pengalaman dan merasa orang paling tua katanya. Ini memiliki segudang pengalaman yang bisa kita andalkan ya. Silakan Bu Marlinda mungkin dikomentari dulu apa yang disampaikan Bu Lila karena menarik gitu efektif nggak? Karena Bu Marlinda memang merasakan betul mulai dari jadi siswa yang terpisah-pisah gitu mapelnya sampai sekarang menjadi pengawas dengan guru-guru yang mengajar ya yang sudah terintegrasi IPS terintegrasi, IPA terintegrasi untuk tingkat SMP gitu. Nah, ini mungkin dikomentari dulu, Bu. Silakan dibagi pengalaman yang kaya itu buat kami-kami yang masih ya ingin belajar terus. Ya, silakan, Ibu. Baik Pak Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengkaji setiap kurikulum tentu pasti punya kelemahan dan kelebihannya. Apalagi kalau di kurikulum kita pada saat ini membahas tentang kurikulum 13 atau K13. Sebelum saya sampai ke yang ditanya Bu Lila, mungkin kita sedikit juga mengulas tentang kurikulum 13 itu bahwa ada juga kelebihannya pada, kalau menurut saya ya, kita kan pendapat kita mungkin persepsi kita berbeda-beda. Pada saat K13 itu kan ada pelajaran untuk di SMA itu informatika, TIK. Dengan eh, pada saat itu kan dia tujuannya adalah pendekatan abad 21 untuk kurikulum 13. Jadi pembelajaran TIK itu sangat menunjang sekali. Namun pada saat kurikulum merdeka kan sudah dihilangkan kembali seperti itu. Namun di pembelajaran peminatannya untuk di kelas 11 ada lagi TIK-nya seperti itu. Kemudian untuk yang seperti Pak Abdullah dan Bu Indah sampaikan tadi pada pendekatan 5N itu pendekatan saintifik, memang mungkin eh,
kerancuannya ketika kata Bu Indah untuk bahasa Inggris itu mengamatinya seperti apa. Memang pada saat itu instruktur-instruktur yang datang dari Pekanbaru itu kebanyakan instrukturnya orang eksakta. Jadi mereka memang menyampaikannya yang cocok dan pas mencontohkan pelajaran eksakta. Di pelajaran yang non eksakta agak kebingung. Namun kalau menurut saya 5M itu kan kita tidak harus mengurutkan dari yang pertama mengamati. Itu kan boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Jangan kita fokus pada yang pertama harus mengamati. Tidak selamanya harus mengamati terlebih dahulu. Bisa kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu, baru mengamati. Kan seperti itu. Kadang-kadang sebagai seorang guru, kita fokus harus mengamati terlebih dahulu. Padahal dari 5M itu bisa dibolak-balik mana yang cocok untuk materi mata pelajaran kita. Kemudian di kurikulum ke-13 ini juga pramuka itu menjadi ekstra wajib. Mungkin itu yang pertama juga ditambahkan. Sementara sekarang sudah tidak menjadi wajib lagi. Kemudian untuk Bu Lila yang sampaikan tadi, bagaimana dengan pembelajaran tematik itu di kelas di SD ya, kalau di SMA kan tidak ada seperti itu. Tetap ada kelebihan dan kelemahannya. Memang kalau kita kaji, Mbak kata Bu Lila, saya bingung. Memang di sini kalau pelajaran tematik dituntut gurunya harus punya kreativitas tinggi, mampu membuat media pembelajaran yang bisa mengkolaborasikan yang tergabung dalam tematik. Namun terkadang memang kelemahannya kita tidak tahu batasan yang mana untuk masing-masing pelajaran. Jadi memang gurunya kadang tidak mampu untuk menguasai semua materi. Sementara namanya guru SD kan harus menguasai. Ya kalau menurut saya memang kalau dipisah-pisah guru itu basic ilmunya kan sudah spesifik. Jadi kalau guru sudah spesifik diharapkan memang dia mampu untuk mengordinasi di dalam kelas itu sebagai eh, membimbing siswa untuk pembelajaran yang sesuai dengan materi yang memang diampunya kan seperti itu. Tapi kalau dia tidak memahami materi itu memang terasa sulit sehingga dengan pelajaran tematik yang menggabung itu batasannya tidak nampak. Eh, tapi keunggulannya di situ kolaboratifnya secara terpadunya lebih fleksibelnya mungkin itu yang diharapkan pada pembelajaran tematik. Demikian dulu Pak Abdullah. Makasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Bu Indah tahan dulu karena Bu Samsinar yang akan kita dulukan. Ya, silakan Bu Sam. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin nih sharing pengalaman ya, mungkin dari SD, kalau tadi udah dari SMP, dari SMA, dari pengawas juga. Kalau dari SD, memang benar seperti yang disampaikan kawan-kawan bahwa kurangnya sosialisasi itu sangat sangat mempengaruhi praktek di lapangan gitu. Karena pelatihan yang terbatas waktu, terbatas juga mungkin dana pemerintah, ya hanya beberapa orang guru yang diwakilkan. Seperti kalau kelas mungkin yang tinggi berapa orang, yang rendah gitu. Seharusnya kalau kita sebagai untuk masukan apapun kurikulum itu bagus. Cuma kadang kita kurang sosialisasi sehingga penerapannya ya timbullah apa namanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Sebenarnya semua kurikulum itu baik pada saat itu. Kekurangannya mungkin sosialisasi terhadap kita, terutama sebagai garda depan guru yang kurang. Kalau kurikulum 2013 yang sudah pernah kita jalani, kelebihan yang saya rasakan mungkin untuk semua Bapak Ibu juga, itu kemarin kan sejarahnya munculnya K13 itu kan pelajarannya tematik untuk mengurangi beban murid membawa buku kalau nggak salah. Banyaknya tulang belakang anak-anak kita yang rusak karena banyaknya bawaan buku mereka. Bayangkan kelas 1 SD sudah membawa satu hari kadang 5 mata pelajaran, ada IPA, ada apa namanya yang sudah terbagi-bagi. Kemudian oleh pemerintah menyikapi hal tersebut salah satunya dengan bagaimana supaya salah satu kesehatan juga faktor kesehatan kayaknya juga masuk di situ supaya murid-murid kita ini tidak terbebani dengan banyaknya mata pelajaran buku-buku yang dibawa. Kadang buku itu untuk 1 tahun, Bapak Ibu mengerti sendiri tebalnya seperti apa. Memang kelebihan K13 di segi apa namanya pembawaan buku untuk kesehatan mungkin bagus. Cuma karena tadi bersifat tematik, terutama saya juga merasakan sebagai guru
betul kata Bu Yuni, memang pada saat itu kita penilaian memang e-rapor. Tidak perlu menulis karena ada aplikasi. Cuma untuk sampai ke nilai akhir, kita dijelimetkan oleh Betul. penilaian yang dari tema ke subtema, kemudian dari Ya. PB ya, ada apa namanya tuh pembelajaran satu gitu. Itu mungkin seperti itu yang saya rasakan. Itu juga mungkin penyebabnya, kalau saya sih mengambil positifnya kurangnya tadi sosialisasi kita, pengetahuan kita tentang K13 penilaiannya. Itu mungkin penyebabnya. Memang saya rasakan betul menilai untuk mendapatkan nilai angka terakhir itu beberapa kali memasukkan untuk misalnya untuk sikap ada beberapa item pula. Untuk ilmu pengetahuan ada lagi. Terakhir untuk keterampilannya ada portofolio apa namanya tuh bermacam-macam pula lagi pilihannya. Jadi untuk dapat yang terakhir kita mungkin pusing di situ keriting. Bahkan dulu K13 kita dengar fenomenanya ada yang meninggal ketika ada mungkin sudah sampai juga ajalnya. Ada juga ya kita Betul. dengar ada yang sakit karena diribetkan oleh aplikasi-aplikasi penilaian tersebut. Mungkin itu dari saya sih sebagai kekurangan K13 dan kelebihannya di segi itu. Silakan kawan yang lain menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sam, berarti bisa kita ambil garis ininya, underline-nya ya, bahwa eh, dari segi konten K13 ini kadang-kadang terlalu luas. Itu keluhan dari guru-guru SD gitu. Karena di satu buku itu ada IPA, ada IPS, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahkan mungkin ada bahasa Inggris. Nah, Betul. itu kan terlalu luas sehingga kadang-kadang jika guru itu lebih misalnya dia guru sebenarnya dia adalah guru IPA, mungkin dia lebih cenderung ke IPA dan melupakan IPS atau bahasa Indonesia. Nah, itu sebetulnya yang menjadi apa namanya keluhan dari rekan-rekan guru karena kan kita tidak bisa menguasai semua bidang Semua. gitu. Nah, ini salah satu Betul. juga kelemahannya. Baik, terima kasih Bu Sam. Tadi saya ke Bu Indah dulu deh. Prof, mohon ditahan dulu ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Ini sebagai guru yang mata pelajarannya cukup teraniaya di K13 ya. Kita Aduh, ya yang kalau dibahasa tanya ya Bu itu Indah ya. aneh. Bahasa Inggris itu kan tidak ada di SD, ya kan? Sehingga guru-guru bahasa Inggris, iya kan Bapak Ibu SD yang mengajar di SD ya, guru bahasa Inggris itu tidak ada, anggaplah sertifikasinya tidak ada di SD. Kemudian ketika sampai di SMP dan SMA kami mengalami pengurangan jam mata pelajaran dari 4 menjadi 2. Dengan tidak munculnya peminatan IPA dan IPS, nah tenggelamlah perahu-perahu kawan-kawan ini kan Bapak, ya. Nah, jadi selain itu ya, eh, saya cukup mengapresiasi upaya pemerintah sebenarnya. Kalau kita lihat kembali Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah membahas apa sih lemah dan kurangnya ya, mungkin ada yang harus dipuji. Upaya pemerintah untuk menolong kita itu ada. Mereka membuatkan buku Bapak Ibu, Mm-mm. ya kan? Buku guru gitu ya, dengan segala step-step yang ada di dalamnya. Kalau kita memang mengikuti step itu sebenarnya mengajar tidak lagi sulit gitu kan. Hanya saja setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda gitu kan. Apa eh, lingkungan yang berbeda, fasilitas yang berbeda. Jadi tidak semua yang di buku itu bisa diterapkan. Nah, itu suatu kelebihan yang juga bisa ujung-ujungnya bisa menjadi sebuah kelemahan ya apabila dikembalikan lagi ke masing-masing sekolah gitu. Nah, untuk lapor ya, untuk lapor sekolah saya juga sudah lapor seperti yang Bu Samsinar katakan ya. Memang penilaiannya ini kalau saya lihat di K13 ini eh, cukup komplit seperti itu. Kita menilai kognitif, kita menilai psikomotor ya. Kemudian kita saya ingat di SMA yang menilai afektif itu hanya guru PKN dan agama kami, guru mata pelajaran yang lain tidak menilai afektif yang untuk diberikan di lapor, tapi kami menilai itu sebagai pengembangan karakter siswa di kelas gitu. Jadi sebagai masukan saja apabila wali kelas ingin menanyakan, tapi kami tidak menginput itu ke dalam format nilai lapor yang kami serahkan kepada tata usaha. Nah, untuk mendapatkan satu nilai kognitif itu ada banyak sekali instrumennya. Kemudian untuk mendapatkan nilai psikomotor ada banyak sekali instrumennya. Sebenarnya seperti itu, tapi ini kembali lagi kepada pelatihan-pelatihan tadi. Ya, pelatihan yang didapatkan itu tidak sempurna, Bapak Ibu. Terkadang ada sih beberapa kali mendapatkan pelatihan, beda instrukturnya beda yang disampaikan.
Seperti yang disampaikan oleh Bu Marlinda tadi, 5M itu boleh kok dibolak-balik yang mana dahulu. Nah, instruktur yang satu bilang wajib Nggak itu boleh. 5M dimulai dari mengamati. Ya, betul. Kita sebagai apa namanya, sebagai yang menerima materi pelatihan itu bingung ini yang ngikutin arah yang mana gitu ya. Nah, di situ simpang siur juga terkadang. Jadi apa yang diturunkan oleh instruktur atau pembicara ketika kita mengikuti pelatihan itu mereka bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang implementasi K13 ini sendiri gitu ya. Nah, apalagi kita yang tidak pernah dapat gitu, dapat dapat tidak sempurna, tidak dapat lagi. Ya, ini yang lebih bahaya ya. Kemudian ada lagi yang terjadi saya lihat di K13 ini adalah miskonsep dari implementasi K13 oleh guru gitu Bapak Ibu. Nah, guru itu eh, apa namanya menginginkan 5M tadi berjalan. Moda-moda pembelajaran kita kan tidak hanya 5M, 5M itu kan pendekatannya, modelnya kan ada lagi gitu ya. Nah, ingin berjalan sesuai dengan pendekatannya, ingin berjalan sesuai modelnya gitu ya. Tapi mereka yang kurangnya adalah tidak memotivasi siswa untuk bertanya misalnya, ya. Ayo bertanya, anaknya diam. Ada lagi yang bertanya, anaknya diam. Setelah itu dia nyambungnya bukan ke M yang berikutnya, tapi marah. Kamu ini diam aja. Padahal yang salah kalau saya melihat itu gurunya gitu ya. Seharusnya ada lagi yang harus mereka lakukan setelah itu. Kok siswanya nggak mau? Mungkin ada yang kurang, stimulus saya kurang mungkin atau bagaimana. Nah, ini yang mereka tidak dapatkan esensi ini ketika tidak mendapatkan pelatihan tadi. Ya, jadi karena salah, yang tadinya hanya langkah pendekatannya itu 5M, M yang pertama sudah diminta mengamati dan M berikutnya lagi disambung dengan marah. M-nya lain yang nggak jalan, Bapak Ibu. Sudahlah, baca aja lah buku itu. Sudah ada semuanya di buku. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Jadi, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, terkadang yang terjadi di lapangan itu tidak tidak sama. Ya, saya sudah eh, beberapa kali, karena kami di MGMP selalu mendiskusikan hal yang sama, gitu. Eh, K13 ini bagus, disokong dengan buku, pemerintah upayanya untuk memberikan pelatihan. Ketika kita PPG juga diberikan bagaimana cara membuat RPP yang baik, bagaimana cara mengajar yang baik, sudah. Tapi kan tidak semua orang ketika itu untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Sementara jumlah sekolah itu banyak, siswa banyak, guru juga banyak gitu. Dan tidak semua guru itu tersentuh itu, Pak Abdullah dan teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Saya jadi ingat juga karena kita di bahasa Inggris ya Bu Indah ya. Mohon maaf teman-teman. Itu menghidupkan kembali genre based approach, di mana ada joint of contraction dan sebagainya ya Bu Indah ya. Akhirnya kita dikasih solusi seperti itu kemarin ya Bu Indah ya. Ya, jadi kembali ke genre based approach itu. Nah, baik teman-teman, sebelum ke Prof, eh, kita kasih kesempatan berikutnya karena Bu Diana dari tadi sudah senyum-senyum. Bu Diana dan Bu Betri, tahan dulu Bu Betri ya. Prof, ini mohon maaf, kita dua lagi ya Prof. Boleh ya Prof? Silakan, silakan. Ya, karena sudah senyum-senyum ke arah saya ya. Bu Diana, silakan Bu Diana. Di eh, ya mikrofonnya, open mic. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Pak Ketua. Eh, Sebetulnya senyum-senyumnya mungkin banyak apa? Banyak perasaan senang aja lah gitu ya. Jadi intinya dari pembicaraan yang tadi kita sampaikan, saya menggarisbawahi tentang terutama karena saya di SMP itu memang eh, apa untuk mata pelajaran IPA dan IPS ya. Jadi kebetulan saya itu adalah guru IPA, eh, basicnya biologi, kemudian ada yang IPS. Nah, pada saat
Tidak terdengar ya kayaknya suara Bu Diana. Mungkin sinyal ya kurang nggak Dengar, terdengar, dengar Bu. nggak terdengar. Dengar, Bu, dengar. Di saya nggak terdengar Bapak Ibu. Jelas di saya. Iya. Mohon maaf Bu Diana, nggak terdengar suaranya Bu Diana. Apa di saya saja yang teman-teman lain, tapi Bu Pak ini dengar Pak Herman. Dipa dengar. Jelas kok. Di sini jelas. Oh, ya udah Di kalau gitu. saya Jelas, Bang. Hmm, Sangat ini jelas. saya off kamera aja ya biar bisa dengar. Kalau saya Diananya tak dengar. Oke, lanjut Pak Ketua. Terima kasih. Baik Bu Diana, saya mohon maaf saya benar-benar tidak terdengar. Ya, tapi tidak apa-apa. Pastinya tetap berkaitan erat dengan KTSP yang kurikulum 13 yang sedang kita bahas. Terima kasih pendapatnya Bu Diana, semoga bermanfaat untuk yang lain. Nah, Bu Betri, jangan hilang lagi Bu Bet. Nah, Bu Betri ini sudah siap-siap. Halo Bu Betri. Iya, Pak. Ini tadi suara Bu Diana juga nggak dengar, Pak. Makanya Baik. tutup kamera. Iya, Bu Ini Betri, mohon ini menarik mungkin eh, terkait dengan K13 yang merupakan akar dari kurikulum Merdeka gitu. Nah, mungkin sedikit diberi respon atau komentar maupun ide-ide briliannya. Bu Betri ini juga merupakan pengawas kita, Prof, yang juga banyak asam garamnya dan selalu kami nantikan nasihat-nasihatnya. Ayo, silakan Ibu. Bapak berlebihan. Terima kasih, Pak. Jadi dari penyampaian teman-teman tadi eh, menyampaikan apa yang dirasa selama menjalankan kurikulum 13. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Mulai dari penilaiannya, kemudian materinya yang komplit. Nah, jadi saya tertarik juga dengan penilaian pada kurikulum 13, terutama ini di SD yang tematik tadi ya. Nah, itu kalau sudah mau terima rapor, kewalahanlah guru kelasnya ya, memilah mana yang pertemuan pertamanya ya untuk IPA-nya ya. Jadi kesulitan di situ. Jadi kalau saya memandang di situ semua itu pondasi itu diawali dari kompetensi intinya. Nah, jadi saya memandang kalau kompetensi di kurikulum 13 itu kompetensi intinya kan kita ada yang spiritualnya, ada yang sosial, pengetahuan dan psikomotoriknya. Nah, itu tuh kalau saya mandang dari KI, terutama di spiritual dan sosial, penilaian kita itu tidak bisa objektif. Nah, jadi meraba-raba rasanya seperti anak untuk dalam kegiatan spiritualnya, seperti apa kita harus menilainya. Jadi kesulitan bagi guru itu merancang penilaiannya sehingga penilaian itu akhirnya asal-asalan, hanya untuk memenuhi sebuah dokumen. Nah, itu yang saya rasakan. Begitu juga untuk penilaian kognitif dan psikomotorik, di mana kalau kegiatan ini kan sejalan. Nah, proses ini sejalan dan sementara kita harus memisah-misahkan kegiatan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari KKO ya,
kata kerja operasional. Di dalam kognitif itu terkadang termuncul juga di situ ada psikomotoriknya. Jadi bagi saya memandang penilaian itu kenapa merasa kesulitan guru-guru membuat rubriknya ya pondasinya dari awalnya dari KI-nya. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Prof, ini kalau yang lain berpendapat masih bisa ya Prof ya? Boleh, silakan sampai Oke, habis dengan baik di apa-apa. sudut sana ada Bu Evi yang juga pengawas. Ini kalau udah antar pengawas ini udah seru kita. Nah ini eh, Bu Evi merupakan pengawas di Provinsi Riau. Ya, akan memberikan komentar-komentar dan nasihat-nasihat yang tentunya juga akan berguna bagi kita. Bu Betri, terima kasih banyak. Tahan dulu di sana Bu Betri. Siapa tahu nanti Bu Epi-nya pengen saling chit-chat gitu ya untuk dapat info untuk mengkonfirmasi kembali. Ayo silakan Bu Evi. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum Prof. dan teman-teman semuanya. Di dalam hal ini, kalau yang pernah saya lakukan tentang ke-13, memang rata-rata gurunya itu kurang memahami dan mengimplementasikan kurikulum tersebut karena kurangnya pelatihan. Memang dulu di ke-13 ini, kami yang di SMA, ini yang SMA ya, karena dulu saya SMA, memang kami di pelatihan juga. Tapi awalnya itu 2014 itu kami cuma 3 hari dilatih di suatu tempat. Kalau saya dulu kan di Siak, kemudian saya dilatih di Pelalawan selama 4 hari kalau nggak salah. Di situ memang ada implementasinya, cuma sekali itu. Terus kita balik lagi ke sekolah. Dan itu pun tidak semua guru, cuma beberapa mata pelajaran. Jadi di situ guru kurang, jadi rata-rata guru jadinya kurang memahami dan jadi tidak bisa mengimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaannya di sekolah. Kemudian sekolah rata-rata juga guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional atau konvensional, sehingga sulit beradaptasi dengan pendekatan yang lebih atau pembelajaran yang lebih inovatif. Karena kurangnya pelatihan itu, maka kesiapan mental dan keterampilan guru untuk mengajar pada ke-13 jadi berkurang juga, baik dalam eh, pembelajarannya, begitu juga dalam penilaiannya. Dan apalagi dengan materi yang sangat banyak sekali. Dan materinya ini apa namanya yang harus dikuasai oleh siswa eh, itu bagi mereka kurang dipahami dan kurang mendapatkan tantangannya. Karena di sini kan kita penilaiannya kan ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini juga gitu. Ada lagi kalau di sekolah saya itu kurangnya kemandirian. Kita kurang apa namanya melakukan pelatihan-pelatihan secara individu. Kalau dulu kan belum ada lagi webinar-webinar ini. Memang ada hiate, tapi kan belum menyeluruh. Apalagi kami kan di daerah waktu itu. Cuma itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pengawas, ya Bu Epi. Selanjutnya kita masih ada beberapa, tetapi saya ingin ke Pak Suherman dulu, yang mana sekolahnya sampai hari ini masih menerapkan K13, ya. Pak Suherman, bisa di open mic. Oke, terima kasih, Bang. Nah, ya, izin Prof. Silakan. Ya, ini berhubungan sekolah saya masih sampai hari ini K13. Jadi, di dalam K13 di 2025 ini kita ada perbedaan ya di pada saat K3 2013 pada saat 2013 dengan 2025 ini ada perbedaan. Yang pertama yaitu Prof sebagai arahan dari Menteri ya itu kita walaupun kurikulum K13 kita tetap menggunakan pendekatan deep learning Prof. Tidak lagi scientific Prof. Ya, jadi pendekatan tuh ya mohon maaf ya, deep learning bukan kurikulum ya, tetapi pendekatan. Jadi pendekatan deep learning Prof. Nah, di dalam mode pembelajarannya itu hampir sama
dengan yang pembelajaran di ke-13 yaitu dengan menggunakan project based learning, kemudian PBL dan inquiry. Hampir sama, Prof. Jadi menurut saya kami di sini sebagai guru-gurunya ini sudah terbiasa gitu. RPP satu lembar juga pun hanya perubahan hanya di bagian apa ya? Hanya ada bagian kompetensi lulusan hanya ditambah di situ aja. RPP tetap satu lembar, tapi hanya penambahan di kompetensi lulusan. Jadi materi A misalnya ini ada nggak hubungannya ke kompetensi gotong royong, ada nggak ke kompetensi kebinekaan dan segala macamnya. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, Prof. Dan Bang Abdullah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tawarkan satu lagi ke adik-adik fresh graduate. Ayo, silakan suaranya sebelum kita ke Prof. Ya, silakan adik-adik yang masih fresh graduate. Ayo kita saling berbagi. Baik, kalau tidak ada, saya ke Prof karena sudah menunjukkan pukul 9:26. Kita serahkan kepada Prof untuk membahas lebih detail, menyimpulkan sama-sama apa yang telah kita pelajari. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Karena waktunya sangat pendek, untuk detail mungkin tidak bisa, Pak. Tinggal berapa menit tuh? 10 menit. Mungkin overall dulu saya untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti Sabtu depan saya bisa datang. Nanti akan coba kita lebih membahas balik ke belakang tentang kurikulum. Saya mungkin minggu depan itu pertemuan terakhir nanti akan membahas sedikit K13 secara detail. Nah, kemudian nanti saya ingin mencoba bagaimana kita merancang kurikulum. Apa yang harus kita lakukan dalam merancang kurikulum? Mohon maaf, saya bukan apa ya, bukan membanggakan diri, bukan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya K13 itu kebetulan saya termasuk narasumber nasional di K13, khusus untuk SD kelas tinggi, khusus itu. Ya, kelas tinggi itu kelas 4, 5, dan 6 waktu itu. Memang permasalahan K13 ini setelah saya tengok di lapangan, dan saya juga berjalan dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke. Permasalahannya itu ibarat bisik berantai. Nah, bisik berantai tahu kan? Nah, di sini bermasalahnya. Nah, di mana selipnya itu, di siapa selipnya, ini mungkin yang jadi masalahnya di sana. Kalau kami dari narasumber, yang kami latih itu adalah namanya instruktur instruktur provinsi. Dari instruktur provinsi muncul instruktur kabupaten. Nah, dari instruktur lokal kabupaten timbullah para instruktur yang ada di sekolah-sekolah. Nah, itu kan ada lima lima berantai itu. Nah, kemudian rantainya itu kan yang nyampaikan banyak-banyak beda-beda. Nah, nyampaikannya sangat berbeda-beda. Maka wajarlah K13 itu sampai ke ujungnya hanya tinggal 5M. Padahal sebenarnya bukan 5M itu, bukan hanya 5M begitu, itu bukan itu filosofinya gitu. Karena sebenarnya kalau K13 ini saya masih ada tuh bahannya, dengan saya masih ada tuh 8 giga bahannya. Bukan bukan 8 mega, tapi 8 giga ada dengan saya lengkap gitu. Mulai dari bukunya, dari semuanya lengkap dengan saya ada. Nah, tapi makanya saya nengok di lapangan kok bisa berubah nih, di mana letak. Nah, ini saya rasa ini permasalahannya di bisik berantai ini. Ujungnya aja dapat 5M ya, Prof. Apa? Ujungnya aja dapat 5M. Nah, dapat 5M, memahami 5M pun tadi ada berserak-serak kan. Nah, untuk bahasa lah, pening memahami kayak apa. Nah, sebenarnya saya ingin memperlihatkan, saya mau share sedikit aja dulu. Ini masih ada share ya.
Saya ingin share sebentar. Ada kelihatan? Belum, Ada Prof. kelihatan? Belum ada, Prof. Belum. Sebentar. Share. Nah, udah nampak. Oke, kita terlihat. Oke. Nah, sebenarnya filosofinya ini. Nah, jadi 5M itu bukan hanya pada keterampilan, ya, dari semua ada, di sikap ada. Kalau di sikap namanya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Itu di sikap. Kalau di keterampilan, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Nah, kalau di pengetahuan, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kalau kita paham dari konsep ini, aman dia. Nah, cuman permasalahan tadi kan, saya dengar permasalahannya kan kok jadi M-nya mengamati, kok semuanya harus diamati. Bahasa bagaimana cara mengamati, kan gitu tadi itu. Konsep ini nggak pernah sampai sama kami, Prof. Yang Nggak mau sampai ini, Kak. nggak pernah. Waduh, nah ini Yang deh permasalahannya. yang nyampai malah berbeda, Prof. Itu dia. Nah, kemudian di sini harus kita pahami juga filosofi ini. Nah, kalau kita mengajar di SD yang berkaitan dengan sikap itu harus sangat besar. Berkaitan dengan skill sedikit aja. Sedikit. Knowledge hanya kecil betul dia. Nah, itu melihatnya. Nah, SMP juga sama. Sehingga waktu di perguruan tinggi, sikap tinggal kecil. Yang banyak itu adalah skill dengan knowledge. Nah, ini filosofi ini saya tengok hilang di lapangan. Pada ini filosofinya gitu, filosofi dalam bagaimana kita menerapkan K13. Nah, sewaktu kita mengajarkan, nah ini jangan lupa filosofi ini. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kita mulai ngajar dari KI 3. Ambil KD. Enggak, kita mulai dari KD 1. Nah, waktu KD 1 di keterampilannya kayak apa? Baru implementasikanlah sikap sosial dan sikap spiritual. Dia tidak terpisah menjadi satu kesatuan. Ini filosofi ini mungkin yang saya tengok hilang di lapangan. Jadi memang sehingga waktu menerapkan K13 itu bingung. Nah, ini apalagi peran guru. Bagaimana peran guru di proses itu begini dia membuatnya. Nah, jadi saya tidak berpanjang-panjang di sini, hanya ingin melihatkan saja. Nah, karena kalau dipanjangkan ini nggak tanggung panjang ceritanya. Nah, cuma saya lihat, ya betul lah kata Ibu. Tadi permasalahannya itu ada di pelatihnya, strukturnya. Nah, cobalah di provinsi saja yang selaku narasumber kami yang ada di Provinsi Riau itu hanya 14 orang cuma narasumber. Ya, sewaktu kami melatih untuk di provinsi menjadi apa tuh namanya, menjadi instruktur provinsi. Waktu itu kalau kami latihan itu lamanya 400 jam. Nah, instruktur kami latih di provinsi di LPPMP waktu itu 78 jam. Yang ikut 128. Dari 128 yang real lulus, yang betul-betul real lulus dari 128 itu hanya 15. Itu real. Yang real lulus berdasarkan penilaian yang sudah kita buat. Nah, tapi karena ini adalah tidak menyatakan lulus, tidak lulus, ya akhirnya lulus semua. Ya akhirnya lulus semua. Itu baru di provinsi itu, Bu. Belum sampai kabupaten dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga itulah sampai di ujung tinggal tinggal 5M. Nah, 5M tuh tinggal mengamati, menanya, menalar, apa lagi? Mengasosiasi. Mengasosiasi, ya menalar itu nomor 2, Bu. Menanya, mengamati, Baik. menanya, Menanya, mengasosiasi, mencoba, menalar, mencoba, dan dan mengkomunikasikan. mengkomunikasikan. Komunikasi. Tinggal 5M. Nah, sehingga bagaimana menerapkannya di kelas, pada bingung lah. Karena tidak dilihat
K-nya, sikapnya apa, kompetensinya apa, keterampilan apa. Karena taksonomi belum tidak bisa hilang, tetap harus ada. Nah, itu harus dipilah deh dulu. Nah, kalau itu tidak dipilah, ya bingung. Nah, kalau orang bahasa, sebenarnya kalau mengamati juga enak, Bu. Umpamanya kita di sekolah itu kan dia kan reading lebih maksimal kan. Dari bahasa itu maksimalnya reading. Reading itu kalau tidak salah saya 60%. Ya. Selebihnya listening, vocab, structure, dan lain-lain. Nah, sewaktu belajar reading, mereka suruh mengamati bacaan, teks. Nah, cuma kita harus berikan panduan. Coba amati teks deskriptif ini. Coba cari mana ide pokok, mana ide penunjang, mana kata-kata sulit atau word meaning, mana referen, refer to it, refer to they, refer to she, refer to, dan Ya. mana inferen. Nah, ini tidak sampai pada guru-guru. Seharusnya itu disampaikan gitu, sehingga guru-guru tidak bingung mengapa orang bahasa ngamati apa gitu. Sebenarnya ada, tuh ya, sebenarnya ada. Nah, ini dah karena bisik berantai tadi permasalahannya ini kan. Jadi ada selip, entah di mana selipnya. Nah, kita kan sering mendengar tuh bisik berantai kan. Nggak usah jauh-jauh, lima saja. Entah siapalah biang keroknya kan. Nah, jadi kita tidak mencari salah benarnya, tapi beginilah dinamika. Ini dinamika kita di Indonesia. Memang secara prinsip semuanya bagus. Tadi sudah kita mengatakan semua kurikulum itu bagus. Benar. Apapun kurikulum mulai dari tahun 47 sampai sekarang ada 11 kali, berapa kali? 15 kali inovasi. Saya tidak menggunakan kata perubahan, tapi saya menggunakan kata inovasi. Nah, sekian kali untuk menentukan inovasi-inovasi, semuanya bagus. Tinggal permasalahannya adalah mengimplementasikan. Yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi, belum paham kita KBK, udah masuk K13. Belum paham lagi K13, udah masuk apa kemarin nih kurikulum transisi itu dengan numerasi dan segala macam itu. Belum paham lagi lah masuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belum, alah, belum apalah namanya ya. Memahami prinsip merdeka aja kita belum duduk lagi, udah pindah lagi, akan pindah lagi. Nah, nah ditambah lah sekarang dengan menggunakan istilah pendekatan deep learning. Nah, tapi benar tuh Bu, deep learning itu pasti dia kita kalau sudah mengatakan deep learning itu kita nanti pendekatan bukan pendekatan metode yang kita pakai itu pasti case method, problem based, project based, discovery balik ke sana dia. Kalau deep learning itu ya dia ke sana deep learning bukan kurikulum itu adalah pendekatan aja. Nah, jadi saya tidak bisa berpanjang-panjang pas 10 menit. Pas 9.40. Habis 12 menit. Nah, insya Allah nanti minggu depan saya datang ingin me- apa namanya. Saya tidak tahu Pak Suherman tuh masih sampai hari masih menggunakan K13. Itu resmi di sekolah tuh Pak. Ya, Negeri, insya Pak. Allah resmi Pak. Kami Oh, kemarin arahan dari BGP Pak, BGP Riau ya, oh, yang sekolah ada di mana Jalan tuh Stok. Pak? SMP 50 Pak. Oh, SMP 50. Oh, hebat ya. Pak. Oh, jadi belum Barunya Pak. menggunakan Merdeka ya. Belum Pak. Belum Oh, menggunakan Merdeka Pak. SMP 50 itu di mana tuh? SMP 50 di Sido Sido apa Pak? Mohon maaf, Sido Mulyo Barat Pak, kelurahannya, kecamatannya Tua Madani Pak. Damai Langgeng Pak, dekat TK Pembina 1 Pak. TK Oh, Pembina 2 Pak, mohon izin. TK Pembina 2. baru tuh ya. Ya baru Pak, Baru Pak. Oh, baru 2 tahun. oh ya pantas lah. Nggak terekam di kepala saya. Baru saja. Ada Oke lah, 6 nanti bulan Pak. apa? Baru 6 bulan Pak Mas berdirinya Pak sekolah ini Pak. Pantas, makanya belum terekam di kepala saya. Makanya saya bingung di mana ada 50. Biasa kalau SMP semua di Riau nya hafal saya di mana-mana tuh ada di kepala gitu. Kan ini Mohon Pak. izin Pak. Oke. Jadi mungkin ini Pak Adullah dan teman-teman. Jadi saya tidak bisa berpanjang-panjang. Nanti minggu depan lah, insya Allah saya datang untuk kita bertatap muka.
Ingatkan saya, materi kita nanti saya mencoba untuk mereview secara keseluruhan tentang K13 dan bagaimana untuk membuat suatu kurikulum ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Bisa saja nanti Bapak Ibu diminta untuk melatih apa X selama 48 jam umpamanya. Nah, bagaimana membuat kurikulumnya? Bapak Ibu mungkin diminta untuk melatih sesuatu selama 8 jam. Nah, bagaimana cara membuat kurikulumnya? Nah, sudah diajarkan sampai sana kemarin? Belum, Prof. Belum. Nah, insya Allah minggu depan. Minggu depan saya coba. Kalau saya tidak lupa. Yang malu tuannya sering lupa nih masalahnya. Nanti hari Selasa atau Rabu saya ingetin, Prof. Oke, ingatkan termasuk materinya, ingatkan ya. Ya, Oke, makasih banyak Pak Abdullah dan teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu pada hari Selasa, hari Sabtu depan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bro. Terima kasih, Terima Prof, kasih, yang menyampaikan. Prof. Kita live ya. Ya, Ya. oke, teman-teman yang dengan Prof Fadli itu maksudnya dia di WA group kan? Kayaknya ini